Nah, udah nih. Ya, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena El Nino dan La Nina sebagai tugas besar oceanografi fisika. Di sini kita terdiri dari dua anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri sebagai Fernando Alfendi dengan NIM 1193073 dan selanjutnya itu Muhammad Afan dengan NIM 1193071. Lanjut. Yuk, lanjut. udah tuh. Ini slide-nya masih itu Pan. Masih udah pindah belum nih? Yang satu dua tiga Udah, empat. sudah. Di sini kami akan menjelaskan tentang 5 poin. Yang pertama yaitu pengertian dan perbedaan El Nino dan La Nina. Yang kedua yaitu proses terjadinya El Nino dan La Nina. Yang ketiga dampaknya pada dunia. Keempat yaitu dampak pada Indonesia. Dan yang kelima adalah lokasi khusus yang terdampak di Indonesia. Selanjutnya, lanjut. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu adalah suatu fenomena perubahan iklim secara global yang diakibatkan karena memanasnya suhu di permukaan air laut Pasifik bagian timur dan juga kelembapan pada atmosfer yang berada di atasnya. Sedangkan La Nina adalah itu merupakan suatu kondisi di mana suhu permukaan air laut di kawasan lautan Pasifik mengalami penurunan, sehingga kejadian tersebut menyebabkan tekanan udara pada ekuator Pasifik barat menurun. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan El Nino dan La Nina. Pada perbedaan El Nino ini terdapat salah satunya itu dapat diketahui secara kasat mata oleh nilaian setempat. Yang kedua itu siklus periodenya lebih sebentar dan cenderung tetap. Sedangkan La Nina yaitu siklus periodenya lebih lama dan tidak tetap. Dan yang selanjutnya itu tidak dapat diketahui secara kasat mata. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya El Nino. Proses terjadinya El Nino ini antara lain yaitu peningkatan suhu yang berada di perairan Pasifik bagian timur dan Pasifik Tengah. Dan hal tersebut akan menyebabkan peningkatan suhu kelembapan pada atmosfer yang berada di atas perairan tersebut. Maka peristiwa tersebut akan mendorong terjadinya pembentukan awan dan akan meningkatkan curah hujan yang berada di tempat tersebut. Hal tersebut akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan awan di atas laut bagian timur Indonesia dan akan mengakibatkan di beberapa wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya La Nina. Pada proses terjadinya La Nina ini juga melalui beberapa proses antara lain, yaitu diakibatkan oleh angin pasat timur yang bertiup dan menguat di sepanjang Samudra Pasifik. Karena adanya angin kencang yang bertiup di sepanjang Samudra Pasifik, maka massa air hangat yang akan terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak.
Maka kejadian ini mengakibatkan massa air dingin di Pasifik Timur bergerak ke atas, kemudian mengakibatkan massa air hangat yang berpindah ke Pasifik Barat. Maka kondisi tersebut akan dinamakan sebagai upwelling. Karena adanya penggantian massa inilah, maka suhu di permukaan air laut akan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kondisi normalnya. Lanjut. Dampak dari El Nino pada dunia. Yang pertama itu melemahnya angin pasat timur dan sirkulasi muson. Yang kedua itu naiknya temperatur air laut antara 1 sampai 2 derajat Celcius. Yang ketiga itu cuaca menjadi hangat di daerah Pasifik bagian ekuatorial, tengah, dan barat. Selanjutnya, dampak dari La Nina pada dunia yaitu yang pertama yaitu menguatnya angin pasat timur dan sirkulasi muson. Yang kedua itu menguatnya curah hujan dan potensi hujan di barat ekuator Samudra Pasifik. Dan selanjutnya itu menurunnya kandungan dari klorofil A. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk dampak El Nino di Indonesia itu sendiri. Di mana untuk dampak El Nino di Indonesia ini memiliki dampak utama berupa berkurangnya jumlah curah dan potensi hujan. Dan kemudian akan terjadi kenaikan suhu dan menimbulkan kemarau yang panjang. Karena dua dampak utama ini akan menghasilkan dampak lanjutan yaitu kekeringan di wilayah Indonesia. Selanjutnya, setelah terjadinya kekeringan, maka berpotensi di bagian pertanian yaitu adanya gagal panen karena wilayah yang tadinya merupakan perkebunan itu menjadi kekeringan karena kekurangan air hujan. Selain itu akan juga dapat menyebabkan potensi kebakaran hutan dan muncul kabut asap. Kemudian dari dampak ini ada juga dampak positifnya, yaitu meningkatnya jumlah klorofil A, di mana klorofil A ini merupakan sumber makanan dari ikan di laut. Karena jumlah klorofil A meningkat, maka jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia juga meningkat dan menguntungkan nelayan. Selanjutnya, untuk dampak La Nina di Indonesia itu memiliki dua dampak utama. Yang pertama, meningkatnya curah dan potensi hujan di Indonesia. Dan yang kedua, karena curah dan potensi hujan meningkat, maka akan menimbulkan musim hujan yang berkepanjangan. Dari dua dampak utama ini akan menghasilkan dampak lanjutan, yaitu terjadinya banjir dan tanah longsor. Kemudian juga adanya potensi gagal panen, dan yang ketiga pasokan ikan berkurang karena klorofil A itu sendiri berkurang. Lalu ada dampak positif dari La Nina itu sendiri di Indonesia, yaitu dikarenakan memiliki potensi hujan yang banyak, maka akan mencukupkan untuk cadangan air itu sendiri di bendungan maupun waduk yang ada di daerah Indonesia. Selanjutnya, jika daerah tersebut memiliki sistem irigasi yang bagus, maka akan mendapatkan cukup suplai air untuk mengairi daerah persawahan dan perkebunan. Selanjutnya, daerah Indonesia yang pernah mengalami dampak dari El Nino dan La Nina itu sendiri, yaitu ada di Pulau Bali. Kami mengambil contoh di Pulau Bali. Kemudian, apa saja yang terjadi? Dan setelah melalui studi kasus yang kami laksanakan, yang terjadi di Pulau Bali terhadap fenomena El Nino dan La Nina tersendiri ada 4 dampak. Yang pertama itu pada suhu permukaan air laut, yang kedua curah dan potensi hujan, yang ketiga kekeringan lahan, dan yang keempat perubahan indeks ONI. Dan ini merupakan perbandingan dampak yang terjadi, di mana di sini ada tiga perbandingan, yaitu pada saat terjadi El Nino, pada saat kondisi normal, dan pada saat terjadi La Nina.
dengan 4 dampak yang tadi disebutkan di sebelumnya. Yang pertama pada suhu permukaan air laut, di mana pada keadaan normal suhu permukaan air laut di Pulau Bali memiliki suhu sebesar 29 derajat Celcius. Akan tetapi, saat adanya peristiwa El Nino, suhu permukaan naik 1 derajat, yaitu antara 28 sampai 29 derajat. Untuk keadaan El Nino sendiri, suhu permukaan menjadi turun 1 derajat, yaitu antara 28 sampai 29 derajat. Sedangkan saat kondisi La Nina, suhu permukaan air laut menjadi naik 1 derajat, yaitu berkisar antara 29 derajat sampai 30 derajat. Selanjutnya untuk curah dan potensi hujan sendiri pada keadaan normal di Pulau Bali, yaitu antara 20 sampai 30 mm per hari. Tetapi saat El Nino mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu antara 0 sampai 20 mm per hari, sedangkan pada keadaan fenomena La Nina, yaitu curah hujan tuh meningkat drastis sampai 50 dan 60 mm per hari. Lalu untuk luas kekeringan lahan sendiri tuh diukur menggunakan 2 algoritma yang berbeda, yaitu VHI dan NDDI. Untuk yang pertama, yaitu VHI ini sendiri, pada keadaan normal, kekeringan lahan di Pulau Bali itu seluas 1.946 hektar. Akan tetapi pada keadaan El Nino, luas kekeringan lahan itu bertambah menjadi 3.290 hektar. Sedangkan pada kondisi La Nina, itu berkurang sangat jauh sampai 78 hektar saja. Kemudian untuk parameter hitungan kedua, yaitu menggunakan NDDI, pada keadaan normal, luas kekeringan lahan di Bali itu sebesar 1.753 hektar. Namun pada keadaan El Nino, meningkat menjadi 1.780 hektar, sedangkan pada kondisi La Nina, menurun drastis sampai hanya 46 hektar saja kekeringan lahan di Bali. Selanjutnya, dari berbagai macam parameter perhitungan yang dilakukan terhadap fenomena El Nino dan La Nina di Pulau Bali, dapat disimpulkan melalui indeks ONI yang merupakan indikator untuk El Nino dan La Nina itu sendiri, terdapat perubahan luas kekeringan lahan dengan besar pengaruh sebesar 86%. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai fenomena El Nino dan La Nina. Lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.